Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai software quality asuransi SQA dengan mata kuliah manajemen kualitas perangkat lunak dengan dosen pengampu Ibu Edita Dewi Purnamasari Eskom MTI. Kita langsung masuk ke materinya. Definisi kualitas perangkat lunak memiliki 3 poin penting. Pertama, yaitu kebutuhan perangkat lunak merupakan fondasi dari mana kualitas diukur. Kedua, standar-standar spesifik yang menentukan kriteria pengembangan yang menuntun pembuatan suatu perangkat lunak. Ketiga, terdapat kebutuhan yang implisit yang sering tidak diperhatikan, misalnya keinginan untuk pemeliharaan yang terbaik. Faktor kualitas perangkat lunak. Pertama, dapat dihitung secara langsung. Contohnya error atau kesalahan. Selanjutnya kilobytes length of code atau KLOC. Dihitung secara tidak langsung, contohnya usability atau kegunaan. Maintainability atau pemeliharaan. MCQoL Triangle of Quality memiliki 3 produk. Yang pertama yaitu product revision yang memiliki maintainability, flexibility, testability. Product transition memiliki portability, reusability, interoperability. Selanjutnya product operation memiliki correctness, usability, efficiency, reliability, integrity. Faktor kualitas atau MCQoL. Yang pertama, correctness adalah besarnya program dapat memuaskan spesifikasi dan objektivitas dari misi pelanggan. Kedua, reliability adalah besarnya program dapat diharapkan memenuhi fungsi-fungsi yang dikehendaki. Ketiga, efisiensi adalah jumlah sumber-sumber dan kode yang dibutuhkan program untuk menjalankan fungsi-fungsi. Keempat, integrity adalah besarnya pengontrolan pengaksesan oleh seseorang yang tidak mempunyai otorisasi terhadap perangkat lunak atau data. Usability adalah effort usaha yang dibutuhkan untuk mempelajari, mengoperasikan, menyiapkan input dan menginterpretasikan output program. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Aswir. Kepada Saudara Aswir, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Faktor kualitas. Maintainability adalah usaha yang dibutuhkan untuk menempatkan dan menetapkan suatu kesalahan pada program. Flexibility adalah usaha yang dibutuhkan untuk memodifikasi program yang dioperasikan. Testability adalah usaha yang dibutuhkan untuk menguji program untuk menjamin telah dijalankannya program yang diharapkan. Portability adalah usaha yang dibutuhkan untuk mentransfer program dari lingkungan sistem perangkat lunak dan perangkat keras ke lingkungan lain. Reusability adalah besarnya program dapat digunakan oleh aplikasi lain. Interoperability adalah usaha yang dibutuhkan untuk memasangkan satu sistem dengan yang lain. Selanjutnya, pengukuran kualitas perangkat lunak. Auditability adalah mudah untuk dicek mengenai konfirmasi standar. Akurasi adalah presisi komputasi dan pengontrolan.
Commonality adalah derajat penggunaan interface, protokol, dan bandwidth yang standar. Completance adalah derajat pencapaian implementasi full dari fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Consistence adalah kepadatan program dalam lines of code. Konsistensi adalah penggunaan teknik, dokumentasi, dan perancangan yang seragam. Data commonality adalah penggunaan struktur dan tipe data standar. Error toleransi adalah akibat yang timbul pada saat program menemui kesalahan. Selanjutnya, pengukuran kualitas perangkat lunak. Execution efisiensi adalah kinerja waktu eksekusi pada program. Expandability adalah derajat di mana perancangan terprosedur data dan arsitektur dapat diperluas. Generality adalah kelonggaran aplikasi dari komponen program. Hardware independence adalah derajat di mana perangkat lunak dipisahkan dari perangkat keras atau mengoperasikannya. Instrumentation adalah derajat di mana program memonitor operasi sendiri dan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang timbul. Modularity adalah kemandirian fungsional dari komponen program. Operability adalah kemudahan pengoperasian program. Security adalah ketersediaan mekanisme yang mengontrol atau memproteksi program dan data. Self-documentation adalah derajat di mana source code menyediakan dokumentasi yang berarti. Simplicity adalah derajat di mana program dapat dimengerti dengan mudah. Software system independence adalah derajat di mana program berdiri sendiri dari fitur bahas pemrograman, karakteristik sistem pengoperasian, dan batasan lain yang tidak standar. Traceability adalah kemampuan untuk menelusuri representasi perancangan atau komponen program aktual dan kembali ke kebutuhan. Training adalah derajat di mana perangkat lunak dapat membantu pengguna yang baru dalam mengaplikasikan sistem. Semua biaya untuk mengejar kualitas atau menampilkan kualitas yang berhubungan dengan aktivitas. Biaya pencegahan sebagai berikut: perencanaan kualitas, review teknis formal, perlengkapan pengujian, dan pelatihan. Biaya penilaian meliputi aktivitas memperoleh wawasan mengenai kondisi produk pertama kali pada masing-masing proses, meliputi inspeksi in-proses dan inter-proses, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan, dan pengujian. Biaya kegagalan adalah biaya yang akan hilang pada tidak ada cacat yang muncul sebelum produk disampaikan kepada pelanggan. Selanjutnya, biaya kegagalan internal adalah biaya yang diadakan bila kita mendeteksi kesalahan dalam produk sebelum produk dipasarkan. Antara lain pengerjaan kembali, perbaikan, dan analisis model kegagalan. Selanjutnya, biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang berhubungan dengan cacat yang ditemukan setelah produk disampaikan pada pelanggan. Antara lain resolusi keluhan, penggantian dan pengembalian produk, dukungan helpline, dan kerjajaminan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Iksan. Pada Iksan, kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. SQA merupakan kegiatan yang terpola secara sistematis dan terencana yang dibutuhkan untuk menjamin
Kualitas suatu perangkat lunak terdiri atas 7 aktivitas utama. Pertama, aplikasi metode secara teknis. Yang kedua, review teknis formal. Yang ketiga, pengujian perangkat lunak. Yang keempat, penekanan pada standar. Yang kelima, pengontrolan pada perubahan. Yang keenam, pengukuran. Dan yang terakhir, penyimpanan dan pelaporan. SQA. SQA dimulai dengan sekumpulan alat dan metode teknis yang membantu analisis untuk mendapatkan spesifikasi yang berkualitas tinggi dan bagi perancang untuk merancang dengan kualitas tinggi. Setelah spesifikasi dan desain dibuat, ditetapkan kualitasnya dengan melakukan review teknis formal. Pengujian perangkat lunak mengkombinasikan langkah-langkah strategi dengan metode rancangan teks yang dapat menjamin pendeteksian kesalahan secara efektif. Jika terdapat standar yang formal, berarti harus dapat dijamin bahwa standar tersebut diikuti. Pengontrolan perubahan dilakukan selama pembuatan perangkat lunak dan pada tahap pemeliharaan. Setiap perubahan dapat menyebabkan kesalahan dan efek lain yang menyebabkan kesalahan juga. Pengukuran terhadap perangkat lunak mencakup pengukuran secara manajemen dan teknis, penyimpanan hasil dan review, audit, pengontrolan, perubahan, pengujian, dan lain-lain sebagai bagian dari record historis untuk sesuatu proyek yang dimisikan kepada para staf pengembang sebagai dasar untuk mereka ketahui. Review perangkat lunak merupakan filter pada proses pembuatan perangkat lunak. Bentuknya presentasi formal di depan pelanggan, manajemen, dan staf teknisi. Review suatu cara penggunaan perbedaan dari sekelompok orang untuk menentukan peningkatan kebutuhan produk dari seseorang atau tim. Konfirmasi setiap bagian dari produk di mana peningkatan tersebut diinginkan atau tidak diinginkan. Mencapai kerja teknis yang seragam ataupun dapat lebih diprediksi daripada tanpa review. Pertemuan pada review teknis formal. Batasannya antara 3 dan 5 orang yang terlibat. Pemimpin review, dan produsen. Persiapan sebelumnya tidak lebih 2 jam kerja per orang. Lama pertemuan review minimal 2 jam. Fokus produk, komponen, program, atau spesifikasi kebutuhan. Perancangan modul detail, listing coding untuk setiap modul. Akhir review harus diputuskan. Menerima produk tanpa modifikasi, menolak produk karena kesalahan yang fatal. Menerima produk dengan kesalahan yang kecil dan harus diperbaiki. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Rahmat. Kepada Saudara Rahmat dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Pendokumentasian pada review teknis formal. 1. Laporan review harus dapat menjawab. Contohnya, apa yang direview, siapa yang mereview, apa yang ditemukan dan disimpulkan. 2. Daftar review mempunyai 2 tujuan. Contohnya, mengidentifikasi area permasalahan produk, menyediakan checklist setiap item kegiatan yang dapat memandu produsen untuk melakukan perbaikan. Pedoman review teknis formal. 1. Mereview produk bukan produsen. 2. Membuat agenda dan mengikutinya. 3. Membatasi debat. 4. Memberitahukan area masalah tetapi bukan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. 5. Membuat catatan tertulis atau di papan atau bisa dilihat. 6. Membatasi jumlah partisipan dan menekankan persiapan awal. 7. Membuat checklist untuk setiap produk yang direview. 8. Mengalokasikan sumber daya dan waktu yang terjadwal untuk review berikutnya. 9. Mengadakan pelatihan untuk semua pereview. 10. Mereview produk awal terlebih dahulu atau miss panduan review. Demikianlah paparan materi ini. Kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.